Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, saya sendiri atas nama Bau Asra, NIM 20500 119 086, jurusan Pendidikan Biologi B. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida S, NIM 205119663. Perkenalkan, nama saya Fani Dwi Cahyani dengan NIM 20500119056. Tubuh kita itu tersusun oleh berbagai jenis sel yang bekerja secara kompleks sehingga kita dapat melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu materi yang berkaitan dengan sel saraf atau neuron. Sel saraf atau neuron adalah satuan kerja utama dari sistem yang menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk sistem saraf manusia. Struktur dan bagian sel saraf memiliki fungsinya masing-masing agar sel saraf atau neuron ini dapat bekerja secara optimal. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dendrit. Dendrit yang menyerupai akar ini merupakan percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima atau menghantarkan rangsangan dari dan ke badan sel. Kemudian sel saraf itu punya nukleus dan badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam badan sel ini teman-teman dapat menemukan sitoplasma, nukleus, inti sel, dan nukleolus. Tugas badan sel adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson. Badan sel hanya dimiliki oleh sel saraf tertentu, contohnya seperti di otak dan ganglion. Kemudian sel saraf juga punya akson. Akson ini adalah serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson ini mirip dengan dendrit. Bedanya, akson hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson ini berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot dan kelenjar. Pada banyak sel saraf, aksonnya dibungkus oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput mielin. Bayangkan saja akson ini seperti kabel listrik, kemudian di dalam kabel terdapat neurofibril, dan pembungkus kabel tersebut kita sebut dengan selaput mielin. Selaput atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Selubung mielin tersusun atas lemak. Selaput mielin ini mempercepat laju rangsangan. Kemudian ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua selubung mielin. Fungsinya itu sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Bagian terakhir yaitu ada akson terminal. Akson terminal ini terdapat celah dan celahnya itu disebut dengan sinaps yang merupakan pertemuan antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas jenis sel saraf. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor. Sel saraf sensorik adalah jenis sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor di tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sel saraf motorik, yang merupakan jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar. Nah, yang terakhir yaitu sel saraf konektor, yang merupakan jenis sel saraf untuk menghubungkan sel-sel saraf motorik dan sel saraf sensorik. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu sel saraf unipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf multipolar. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu ada sel saraf unipolar, sel saraf bipolar, dan sel saraf multipolar.
Sel saraf unipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson yang berkembang, sedangkan sel saraf bipolar adalah neuron yang mempunyai satu akson serta satu dendrit. Kemudian sel saraf multipolar yaitu neuron yang mempunyai satu dendrit yang bercabang. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang sub pembahasan kedua, yaitu komponen penyusun dari sistem syaraf. Tapi terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu sistem syaraf. Sistem syaraf adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi di dalam tubuh yang mengatur seluruh aktivitas tubuh melalui impuls atau hantaran listrik. Pada komponennya sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan juga sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat merupakan pusat koordinasi dari segala respon terhadap berbagai rangsangan. Sistem syaraf pusat ini terbagi menjadi dua, yaitu otak dan juga sumsum tulang belakang. Otak merupakan organ vital yang mengatur segala koordinasi sistem tubuh termasuk sistem syaraf. Otak terbagi lagi menjadi tiga, yaitu otak depan, otak tengah, dan juga otak belakang. Otak depan merupakan pusat berpikir, kecerdasan, dan merupakan pusat pengendali segala gerak sadar. Otak tengah itu berfungsi untuk keseimbangan, dan otak belakang terdiri dari medula oblongata atau sumsum lanjutan dan juga cerebellum atau otak kecil. Selanjutnya itu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan salah satu bagian dari sistem syaraf pusat yang menghubungkan antara sistem syaraf pusat dan juga sistem syaraf tepi. Selanjutnya yaitu pada sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf sadar dan sistem syaraf tidak sadar. Sistem syaraf sadar atau sering juga disebut sebagai sel saraf somatik, yaitu yang bekerja atas kesadaran dan kemauan kita sendiri. Contohnya seperti makan, berjalan, minum, dan lain sebagainya. Dan untuk sistem syaraf tidak sadar atau sel saraf otonom, yaitu yang bekerja tidak disadari atau tidak dikendalikan oleh diri sendiri. Contohnya seperti denyut jantung, pergerakan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain sebagainya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fisiologi saraf. Tubuh manusia memiliki miliaran sel saraf yang berperan dalam menerima rangsangan dan memberi respon terhadap rangsangan tersebut. Lalu, bagaimana suatu rangsangan bisa berjalan dalam sel saraf? Secara singkat, sel saraf bekerja seperti aliran listrik. Lalu, rangsangan berjalan dalam bentuk muatan positif dan muatan negatif, di mana perubahan muatan tersebut terjadi akibat pertukaran ion Na positif dan K positif, di mana terdapat tiga pompa yang berperan, yaitu pompa Na positif dan K positif, pompa K positif, dan pompa Na positif seperti pada gambar ini. Pertama, polarisasi. Jika tidak ada rangsangan, maka sel saraf dalam keadaan polarisasi atau istirahat. 2. Depolarisasi. Ketika ada rangsangan, maka sel saraf melakukan depolarisasi atau membalikkan muatan sel. Pembalikan muatan sel terjadi akibat meningkatnya permeabilitas membran sehingga ion Na positif dapat masuk. 3. Repolarisasi. Daerah yang telah diawali impuls maka memulihkan muatannya dengan melepas ion K positif. Selanjutnya, ketika rangsangan telah mencapai ujung saraf, rangsangan akan diantarkan melalui sinap ke jaringan atau sel saraf lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perpindahan impuls melintasi sinaps. Jadi, sinaps itu merupakan titik temu antara terminal akson, salah satu neuron dengan neuron yang lain yang terjadi dalam satu arah. Nah, apabila impuls itu sampai pada sinaps, maka neuron akan mengirimkan neuron transmitter. Lalu, neuron transmitter ini akan dibawa oleh vesikula sinaps menuju ke membran prasinaps.
Lalu impuls tersebut akan membuat permeabilitas membran prasinaps terhadap ion Ca2+. Nah, ion Ca2+ ini meningkat atau terjadi depolarisasi, sehingga ion Ca2+ ini akan masuk dan akan merangsang vesikula sinaps untuk menyatu dengan membran prasinaps. Dengan bersamaan pula, neurotransmitter akan dilepaskan ke dalam celah sinaps melalui eksositosis, dan dari celah sinaps tersebut maka neuron transmitter ini akan berdifusi ke membran pasca sinaps. Setelah impuls dikirim, maka membran pasca sinaps ini akan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis neuron transmitter. Selanjutnya pada sub pembahasan terakhir yaitu sistem syaraf pada berbagai kelompok hewan. Tapi terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan tentang sistem syaraf pada hewan. Sistem syaraf pada hewan adalah sebuah jaringan dalam organ tubuh hewan yang terdiri dari jutaan serabut syaraf yang terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada pengelompokannya berdasarkan sistem syaraf terbagi menjadi dua, yaitu kelompok hewan invertebrata dan kelompok hewan vertebrata. Pada kelompok hewan invertebrata, contohnya seperti cacing atau vermes, di mana cacing memiliki sistem syaraf dengan bentuk seperti tangga tali memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem syaraf tangga tali terdapat berkas syaraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia. Contoh lainnya seperti hewan bersel satu atau protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa misalnya seperti amoeba sp dan paramecium sp tidak memiliki sistem syaraf. Namun protozoa memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. Lalu pada kelompok hewan vertebrata seperti Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia, mereka ini termasuk kategori hewan yang memiliki sistem syaraf tepi dan juga sistem syaraf pusat yang meliputi bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem syaraf pusat, sedangkan serabut syaraf dan sela-sela ruas tulang belakang akan membentuk sistem syaraf tepi. Mungkin itulah tadi pembahasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.